nggak usah ngomong hamba Tuhan deh. Seseorang yang buka usaha aja kalau dia hanya mikir utangnya aja, dia nggak pernah lihat bahwa pelanggan yang datang ini adalah berkat yang Tuhan kasih. Betul. Dia selalu merasa kurang kan? Apa yang mengendalikan dalam Iya, karena dia kehidupan mereka? terkendali dengan nih utang saya yang ini belum kelar, ya ini belum selesai, belum lagi harus bayar sekolah, belum lagi harus ini. Jadi yang dipikir cuma itu aja. Jadi kebaikan-kebaikan yang diterima sama orang-orang baik yang Tuhan kirim pun dia tidak melihat bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Blank atau bahasa Jawanya kan. Nah, sekarang bahasa Yunaninya Pak Bud, apa tuh? Ya, shalom semua untuk Bapak Ibu Gembala Sidang hamba Tuhan Gereja Batu Indonesia khususnya yang ada di wilayah DKI Jakarta. Masih bersama kami di sini ngeteh ngobrol teologi dan masih bersama Bapak Pendeta Petrus Legowo, Wakil 2 BPD GBI Jakarta sekaligus Gembala Sidang GBI Rawa Jaya Jakarta selalu, puji Tuhan. Dan di sebelahnya Wakil 1 BPD GBI Jakarta, Gembala Sidang GBI Pejaten Village, Bapak Pendeta Sabto Edi. Ya, Puji Tuhan, shalom ya. Dan di sebelah saya yang terasa kencang sekali urapannya, Bapak Pendeta Bun Mintat ya. Tidak kalah kencang dari pendeta-pendeta yang tadi saya sebutkan. Gembala Sidang GBI Glory United dan juga Kabid Teologi BPD GBI Jakarta. Shalom. Jadi kalau misalnya mau dapat tambahan-tambahan informasi pendalaman Alkitab yang bisa tidak hanya sekedar bisa dipakai untuk bahan khotbah, yang penting memahami kita sebagai hamba Tuhan. Jadi pengajarannya itu benar-benar berdasarkan firman Tuhan, biblical ya, practical, biblical. Login-nya kembali harus ke Alkitab. Makanya jangan login ke yang lain, lebih baik login ke podcast ngeteh ngobrol teologi ya. Nah, masih ingat pertanyaan Pak Petrus? Bagaimana nih Pak, kira-kira kan dari Pak Sabto Adi strange, ada yang menghalangi, menutupi. Kalau dari Pak Bun Mintat sendiri, apa yang bisa ditambahkan? Ya, Yang menghalangi mata mereka itu kan. di situ kan terjemahannya adalah terselubung. ya ditahan. Nah, ada yang menahan. Ditahan. Arti yang kedua Ada yang menahan. Kalau Bahasa Inggrisnya? terjemah kan dia ditahan matanya untuk menyadari, untuk mengetahui. Memang ada intervensi ilahi itu. Kalau bicara di situ ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ada dua arti loh. Ada yang menahan, yang kedua itu ada yang mengendali. Pengendali itu mengendalikan itu. Jadi kalau saya lebih dan kepada yang mereka sedang dikendalikan oleh situasi, oleh masalah kalau dan sebagainya. Pak Sabto kan lebih ke kondisi yang mereka hadapi, persoalannya gitu. Tapi kalau itu bisa membuat seorang tidak sadar kan. Saking fokusnya ke pergumulannya gitu, sehingga kesadarannya akan keberadaan Tuhan tidak muncul gitu, tidak muncul. Tapi kalau kita perhatikan murid-murid memang tidak percaya Yesus itu bisa bangkit. Mungkin karena konsep Yudaisme itu kali ya. Oh, dari awal. Memang mereka nggak percaya Yesus bangkit. Makanya Tuhan Yesus selalu ngomong ya, anak manusia harus menderita sebelum dia ditinggikan. Mereka kan nggak percaya Yesus akan bangkit kan. Dan mendapat kabar bahwa ada wanita datang, mayat itu hilang ya kan. Mereka ceritakan kan itu kan. Memang murid-murid memang nggak yakin terus bangkit. Pak izin kita minum dulu aja Pak. Kalau Bapak suka minum sendiri, saya temenin Pak. Terus kita enggak nih? Kita tawarin juga kan? Bapak dulu baru minum Pak. Tadi passwordnya itu soalnya. Baru minum. Itu kode sebetulnya. Ya tapi iya Pak. Betul Pak. Murid itu enggak selamanya semua langsung percaya ya. Ternyata yang bersama dengan Yesus pun untuk hal ketika kebangkitannya sendiri pun murid itu masih murid aja coba lihat ya. Enggak, mereka punya konsep Yudaisme Murid itu. saja dapat laporan dari para wanita yang mengatakan Yesus sudah bangkit, yakin nggak? Nggak yakin. Tapi kan saya waktu langsung ke kuburan kan, Petrus kan langsung ke kuburan yang pertama kali kan. Pak Petrus, waktu Pak Petrus ke kuburan pun Pak Petrus saja bingung kok. Dia tulisannya lalu Petrus bingung apa yang sedang terjadi. Kayaknya nggak ada di Alkitab tulisannya. Nggak ada di Matius. Cuma wajahnya lihat aja mungkin bingung gitu kan. Oh, iya. Dan dia pun keluar, dia tuh bingung apa yang sedang terjadi. Kan sebenarnya harusnya dia sebagai orang yang paling dekat aja ngomong. Harusnya dia ngomong, ternyata apa yang guru katakan benar. Yang percaya malah yang muda itu namanya Yohanes. Ya kan, dia nggak masuk ke dalam kan, yang masuk kan Om yang masuk. Iya. Ya kan?
Yohanes lihat dari luar kan. Lalu kalau nggak salah kita bilang dia percaya kan. Ya karena konsep awalnya itu. Ya, karena Yohanes kan dekat dengan Tuhan dong. Oh Yohanes sangat dekat. Dekat sekali. Saat detik-detik di kayu salib kan Yesus juga kan. Iya sampai dia menyerahkan mamanya. Yesus bilang ini ibumu. Ini menarik lagi nih. Petrus ini ibumu. Dekat, Yohanes dekat, tapi Petrus bingung. Ini bukan Pak Petrus. Ini yang tapi pas berdoa tidur dia. Karena pas berdoa tidur. Enggak, betul enggak tidur dong, enggak. Dia saat teduh doang sebetulnya. Oke, ini kan kita terbatas dengan waktunya ya. Kita langsung jadi yang Pak Sabto tadi sampaikan ini bagus banget ya. Bapak Ibu kalau mau kasih komentar juga silakan. Nah, dari semua yang sudah disampaikan ini nih Pak Bun, berarti apa yang bisa kita ambil satu poin yang penting nih, terutama ada kaitannya dengan pelayanan seorang hamba Tuhan. Karena kan hamba Tuhan murid Yesus, tapi terbukti bahkan seorang murid pun bisa menyangkal walaupun dia sudah janji mau bela Tuhan Yesus. Jangan lihat saya nggak lihat Pak Petrus. Enggak, saya baru mau hunus pedang dulu gitu. Terus ternyata juga sudah lihat di depan matanya sendiri keluar ya bingung gitu. Tapi ada murid yang memang tetap percaya. Nah, apa yang supaya kita ini jangan sampai mengalami kehilangan Emmaus ini. Jadi kita ini kalau khususnya kalau kita sebagai pelayan Tuhan ya. Kalau kita mengajar firman Tuhan, kita harus betul-betul memiliki pengetahuan itu dan hidup oleh kebenaran firman itu. Karena firman itu kan bawa kita kepada kesadaran akan keberadaan Tuhan itu. Dan pengetahuan sini tidak hanya bicara tentang di akal kita gitu. Ya di hati ini. Di hati ini. Karena yang membuat kita bisa sadar akan Tuhan itu adalah kebenaran firmannya itu. Berarti kan itu sebenarnya kalau mau bilang dekat kan. Sebenarnya Tuhan dekat banget, dia tinggal dalam diri kita kok. Ya kan, kamu dalam aku dalam kamu. Saking dekatnya tapi tidak pernah fokus ke situ malah kehilangan. Enggak. Itu. Dia di dalam kita di dalam dia. Mau sedekat apa lagi ayo coba. Iya, yang ngomong pun nggak denger. Yang ngomong pun nggak denger. Iya. Keren. Tapi ada proses yang kedua lagi sebelum ditutup mungkin mudah-mudahan ada waktunya. Yaitu bahwa Emmaus ini kita belajar tentang bagaimana proses mengubah percaya Yesus itu sebagai nabi menjadi Yesus sebagai Tuhan. Transisi ya maksudnya. Kenapa Yesus tidak segera naik ke surga? Tapi harus menghampiri semua para murid yang sedang kacau balau. Perasaan, pikiran, bahkan keadaan mereka. Yang menampakkan dia berkali-kali. Itu memberi kekuatan sebetulnya buat itu. Tapi saya yakin itu juga proses. Karena setelah itu dia berjanji untuk mereka pergi, untuk mereka menantikan janji dari Bapa ya. Ya, janji dari Bapa. Tapi gini, mengubah proses itu kenapa? Karena ayat-ayat itu saya sudah lihat di sini, yaitu tentang ayat yang ke-19 dikatakan. Katanya kepada dari mana lu? Kitabnya lu dong. Lukas 24. Apakah itu jawab mereka? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi. Ya, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan, mereka ngerti itu. Di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, mereka mengenal, apakah tidak tahu tentang apa yang terjadi kepada nabi, bukan kepada Tuhan. Jadi tetapi setelah ini, maka mereka ngerti. Thomas pun setelah Tuhan Yesus hadir, sekali-kali betapa kacaunya imannya ketika dia berkata, sekali-kali aku tidak percaya. Mana yang harus dipercayai? Yesus dicuri oleh para murid, jangan-jangan di antara kita bukan lagi 12, tapi mereka lebih. Puluhan orang yang menjadi murid Yesus. Tapi bukan saya. Iya. Jadi sudah begitu banyak, lalu jangan-jangan mereka yang level berikut-berikutnya ini yang mencuri. Mungkin yang 11 ini sudah tidak mencuri, tapi yang 12, yang ke-13, yang ke-14, murid yang lain termasuk Kleopas itu dan lain sebagainya. Itu Thomas sampai mengambil sebuah kesimpulan, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku kepada bekas lukanya. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir kepada para murid dalam jumlah banyak di ruang yang tertutup, maka ketika Thomas ditegur, maka Thomas tidak sekalipun dia mencucukkan jarinya.
begitu melihat lukanya, dia langsung pengakuan iman. Tersungkur. Ya Tuhan Allahku. Nah, itu loh. Jadi iman. menampakkan Yesus Yesus tidak segera naik ke surga, ini ingin memulihkan. Proses memulihkan daripada para murid yang taunya Yesus adalah guru yang luar biasa, nabi yang luar biasa. Itu memang satu sisi dan dia tahu konteks itu Tuhan. Buat murid sih oke. Tapi kita nggak boleh jadikan sebuah patokan hanya untuk melihat sebuah bukti itu diteguhkan. Karena Tuhan mengatakan lebih berbahagia mereka yang tidak percaya melihat. Namun tidak melihat. Kita percaya, kita melihat setelah percaya. Ya untuk kalimat untuk Thomas tuh konteksnya. Jadi kalau Thomas tuh lihat dulu baru percaya. Kita percaya lihat nggak lihat see the unseen kita. Tapi melihat dengan iman kan beda gitu. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Sabto adalah karena begitu desperate-nya seorang Thomas ya. Sampai akhirnya memutuskan pokoknya aku kalau nggak lihat sendiri. Karena berarti banyak berkembang isu-isu di situ juga, antara yang hoax dan yang benar. Enggak, mereka memang karena kecuali kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dia akan bangkit. Kan dia sudah mau berkali-kali. Sudah berkali-kali penderitaannya. Mereka memang tidak menyimpan perkataan Tuhan itu, tidak menjadi iman. Saya tutup ke bagian akhir nih. Hati yang berkobar setelah mereka penjelasan kitab suci. Ya, tapi ngehnya kan setelah memecah roti atau setelah penjelasan kitab suci? Kan dia waktu dia ngomong dia kan bilangan konteksnya apa tadi? Dia berkobar-kobar. Ketika berbicara kan. Dia berbicara menjelaskan. Jadi betapa lambannya. Iya, waktu tapi kan harusnya begitu habis jelasin kitab suci, mereka langsung guru minimal gitu deh. Tapi mereka masih nawarin untuk nginep kan. Nginep dulu, ini udah dan malam. Sengaja Tuhan akan memperlambat untuk supaya ditawari. Dan memang itu tidak bisa untuk kebenaran. Jadi ada disengaja oleh Tuhan. Ilahi yang menutupin mereka gitu. Selain dari fokus mereka masalah, makanya kesusahan, makanya saya bilang ini sebuah proses. Karena walaupun mereka murid sudah melihat perbuatan Tuhan luar biasa, belum tentu mereka melihat jalan-jalan Tuhan yang baik. Belum tahu bahwa itu yang datang itu Yesus sebagai Tuhan. Maka ketika dia melihat Yesus itu lengkap, maka dia tahu itu Tuhan, maka dia disuruh ke Galilea kan? Disuruh kemana ini? Ke Yerusalem. Dua orang ini baliknya ke Yerusalem dia. Ya, dua orang itu juga sedang lari dari kenyataan. Karena dia bukan hanya Thomas, tapi dua orang ini juga termasuk Kleopas. Ngapain gua di Yerusalem pusing dalam suasana malamnya sudah begitu luar biasa. Itu viral di kota itu. Yesus akan disalib itu, lalu dia tinggalkan Yerusalem aja pusing gua. Lalu dia menuju ke Emmaus 7 mil jalannya. Dalam perjalanan itu yang dibicarakan tetap Yerusalem. Tapi dia berusaha tinggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah di tengah-tengah jalan itulah dan di dalam rumah mereka itulah mereka baru melihat dipulihkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah langsung aja sebelum ke Pak Bun. Jadi apa yang menurut Pak Sabto mengenai hal ini? Tapi saya cuma melihat ya, saya tidak terlalu mendalam banget, tapi saya hanya melihat bahwa perjalanan ke Emmaus itu mengajar kepada kita bahwa kita harus senantiasa menyadari Yesus itu dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap kegalauan kita, dalam setiap apapun kehidupan kita, Yesus itu tidak pernah jauh. Dia adalah Immanuel. Itu dikatakan dari surga ketika dia datang ke dunia. Namanya adalah Immanuel. Allah yang menyertai. Tuhan menyertai kita. Nah ini yang dilupakan oleh mereka semua. Okay. Tuhan menyertai, lalu yang kedua apa? Tentang kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu hadir, selalu hadir dalam setiap persoalan kita, setiap masalah kita. Dan itu semua untuk melihat, untuk kita bisa melihat bahwa Dia Tuhan. Jadi jangan takut gerejamu kekurangan uang. Ya, Tuhan menyertai. Ya kadang-kala ketika gereja kita sedang dalam masalah besar, kesulitan keuangan atau apapun, atau masalah perizinan dan lain sebagainya, kita harus berjuang keras untuk supaya gereja kita tetap ada. Percayalah, Yesus itu Immanuel. Amin. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang Tuhan perlukan kepada setiap murid dari ada. Saya ke Pak Bun dulu. Harus ditutup sama Pak Petrus karena Anda yang membuka, Pak. Mohon izin. Bentar dulu, sabar. Pak Bun minta. Kalau saya dari peristiwa tentang Emmaus ini, kalau kita mau menjadikan sebuah firman Tuhan yang kita menjadi kesadaran, maka kita harus, kalau mengutip dari Ibrani pasal 4 mengatakan ya,
Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Kalau teks pasifnya mencampurnya dengan iman, artinya berita yang kita dengar itu harus menjadi iman, menjadi kesadaran batin kita, bawa kita kepada kesadaran akan Tuhan gitu. Jadi kalau kita khotbah-khotbah kebenaran, belum tentu kita hidup kebenaran juga kan. Kalau kita tidak mencampurkan jadi iman, menjadi iman kita. Pada umumnya menuju kepada kebenaran. Iya harusnya kan. Jadi betapa pentingnya kalau kita mau memiliki sebuah kesadaran akan Tuhan, maka firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita khotbahkan harus menjadi iman kita. Bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan informasi yang kita sampaikan, tapi harus menjadi iman kita. Kalau iman taruh di mana? Iman taruhnya di hati. Kalau di hati kan itu yang paling disayang. Ya kan? Kalau di hati itu nggak perlu diingat. Dia tertanam harusnya, tertanam. Maka Paulus mengatakan tidak tahukah kamu? Kalau selalu mengatakan tidak tahukah kamu? Tidak sadarkah kamu? Gitu. Tidak edokah? Tidak sadarkah kamu? Gitu. Itu tadi Ibrani 4 ayat 2. Ayat 2. Ya, mendengarnya mencampurkan iman. Ini bagus ini. Ada lagi tambahan nggak Pak? Cukup. Nah ini sekarang ini Pak. Paul, pertanyaan saya apa sebelum Anda tutup? Ya, ini menganut Pak Petrus judul lagu itu, rupanya nih. Kalau yang mulai, kalau yang akhir sebetulnya. Pak Petrus itu kenapa sih kok tertarik untuk mengangkat topik ini, emosi yang hilang? Emang ada rema apa di dalam diri Pak Petrus? Yang menggerakkan hati Pak Petrus? Mungkin apa melihat situasi sekarang atau tergerak ada satu beban supaya setiap hamba Tuhan di Gereja Baptis Indonesia, khususnya yang di wilayah Jakarta juga mendapatkan sesuatu? Silakan. Iya, dari kisah Emos yang hilang ini sebetulnya kalau kita mengacu ke murid ini ya, kita tuh jangan pernah fokus kepada masalah. Mereka kan kepada masalah yang terjadi. Sekalipun masalah itu memang pasti akan ada ya. Membuat mereka kecewa, tapi harus fokus kepada firman. Kan Yesus telah berfirman berulang kali, aku akan bangkit. Kalau mereka fokus pada firman, maka ada kebangkitan pada mereka dan mereka nggak meragukan bahwa Yesus mereka kenal itu ya sudah bangkit. Dan ini mereka harus imani. Dan itu tidak akan terjadi menjadi emosi yang hilang. Emosi yang nyata. Mereka justru bukan meragukan firman lagi. Mereka bisa jadi akan menginjil bahwa memang yang kami kenal Yesus itu yang hidup. Banyak jiwa dituai di menang bersurga itu. Ya. Jangan fokus pada masalah, fokus pada firman. Kalau fokus masalah tuh udah mata tertutup, hati juga pasti nggak bisa berkobar-kobar ya. Kalau mata tertutup, hati nggak berkobar-kobar, terus yang menyala apa? Masalah yang kompor yang menyala Pak, bukan roh yang menyala Pak. Yang menyala itu masalahnya tambah gede. Iya, masalah. Kita pelayanan bisa-bisa aja tiap hari. Tapi kalau kok gini-gini aja, ya kan? Ya di Gereja Baptis Indonesia sih nggak ada. Amin. Nggak ada yang ngaku mungkin. Aku nggak ngomong tapi gitu. Bener. Tapi ya ini penting sekali Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita harus punya hati yang berkobar supaya roh kita menyala-nyala. Kita nggak lari dari panggilan kita sebagai gembala, sebagai pengerja, apapun media pelayanan kita. Karena rahasia sudah dibuka, yaitu apa? Sebenarnya kita tahu firman Tuhan, kita percaya dan kita imani, jadikan itu bagian dari diri kita. Karena tadi disampaikan bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita gitu loh. Jadi mata rohani kita dan juga pendengaran kita pun bahkan audible itu bukan suatu hal yang mustahil. Dan saya percaya apa yang terhilang di gerejanya Pak Sabto, saya rasa itu bukan terhilang. Saya yakin itu juga proses. Nanti kan ada domba-domba yang dimultiplikasikan lagi kepada gereja Pak Sabto. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Bun Mintat adalah suatu bentuk pelayanan memang bagaimana Pak Bun Mintat tetap mengimani apa yang dikabarkan sebagai pengabaran Injil. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Petrus adalah sebuah bukti, kesadaran, sebuah rasa empati yang menurut saya berharga. Karena apa? Kita jangan mikirin diri kita doang gitu ya. Kita harus pikirkan juga ini kalau saya pernah, ini kalau ada masalah, kasihan nih teman-teman pendeta yang lain kalau ada masalah. Jangan sampai ini terjadi. Jadi untuk semua hamba Tuhan yang luar biasa, hari ini kita beri tepuk tangan yang meriah. Wah, dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ingat kalau ini memberkati silakan subscribe, kasih tanda like, jangan lupa. Dan tentu saja ajak yang lain untuk bisa join di channel Ngeteh Ngobrol Teologi. Sampai kita ketemu di pembicaraan yang lain berikutnya yang tidak kalah menarik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, silakan. Kita terus dulu Pak. Iya.